Karena di dunia jasa servis itu kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan sebuah kepercayaan dari konsumen. Oke, berhubung di sini saya ada bahan sedikit akan saya praktekkan pada teman-teman. Karena di sini sudah ada sebuah soket, jadi kita tidak perlu solder, kita tinggal colokkan. Ini sudah benar-benar rapat. Berikan lem yang seperti ini dia. Untuk lemnya ya bebas, teman-teman mau menggunakan lem apa, namun saran saya gunakan silikon yang seperti ini ataupun Tianmo 704. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube Tuan Pemula. Pada video kali ini saya akan sedikit sharing pengalaman saya khususnya di dunia perlampuan. Sebelumnya saya juga belajar servis lampu itu dari channel YouTube ya teman-teman, yang mana saya belajar dari channel-channel besar seperti channelnya Dr. Lampu TV, channelnya Area Hobi, dan juga channel-channel besar yang lain yang benar-benar membahas tentang perlampuan khususnya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya memegang beberapa LED AC seperti ini. Jadi dulu sebelum saya bisa melakukan chip ulang, sebelum saya bisa melakukan penggantian per chip itu, selalunya saya sedia atau selalunya saya stok LED AC yang seperti ini. Selain praktis dalam melakukan servis lampu, bukan servis sih, dalam mengganti lampu yang sudah mati itu, tentunya masih ada untung yang lumayan dari lampu ini. Dan selain saya stok LED AC seperti ini, saya juga stok LED off ya teman-teman, seperti ini dia. Saya juga melakukan banyak membeli LED off untuk direkondisi ataupun diisi LED yang seperti ini, dan kadang juga dijadikan bahan praktek untuk belajar melakukan chip ulang lampu-lampu LED, dan juga dijadikan malpraktek untuk cek arus driver, mengatur arus driver dan lain sebagainya. Dan saya juga menyetok LED yang sudah jadi seperti ini teman-teman. Saya juga stok LED yang sudah jadi seperti ini. Kebanyakan yang saya stok itu ya Aliano, Yono, Kiano. Selain harganya yang bersahabat, tentunya sudah ketahanannya itu sudah teruji sendiri ya teman-teman. Jadi sebelum saya menjual juga sudah saya coba juga di rumah, dan rata-rata itu masih mampu di atas 1 tahun. Dan salah satu trik saya dalam penjualan servis lampu, karena di dunia jasa servis itu kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan sebuah kepercayaan dari konsumen ya teman-teman. Sehingga jika ada orang yang membeli 2 buah lampu ke saya, maka akan saya kasih sebuah lampu yang baru seperti ini, dan juga sebuah lampu yang saya rekondisi dengan harga yang sama namun dengan garansi yang berbeda. Jika yang baru seperti ini, terkadang saya tidak memberikan garansi, sedangkan yang rekondisi saya kasih garansi 3 hingga 6 bulan tergantung harga yang saya berikan terhadap konsumen.
Itu adalah salah satu trik saya di dalam bertahan di dunia servis lampu, teman-teman. Dan selain saya stok yang seperti ini, dulu juga saya sering nyetok casing yang baru seperti ini ya teman-teman. Ini adalah casing baru, harganya di tahun 2021 kemarin saya dapatkan dengan harga 2.800 kalau nggak salah. Ini lengkap dengan kotaknya sekali seperti ini. Namun dratnya harus beli lain ya teman-teman. Dan untuk ukurannya sendiri di sini sangat pas dengan LED AC jenis BM yang 15 watt. Dulu saya sering stok yang seperti ini. Ini adalah sisa dari yang saya stok yang memang sengaja belum saya isi. Ada sekitar 20-an yang belum habis, memang belum saya isi. Dan jika teman-teman bertanya seberapa awet lampu hasil rakitan yang seperti ini, atau seberapa awet lampu LED AC yang seperti ini teman-teman, sebenarnya untuk keawetan itu tergantung seberapa teliti kita dalam melakukan perakitan. Seberapa teliti kita meletakkan PCB LED AC seperti ini, PCB-nya ini terhadap casingnya yang heatsink yang ada pada casing lampu tersebut. Dan jika teman-teman menginginkan hasil yang lebih awet, tentunya harus menambahkan pendingin tambahan. Jika memang teman-teman memprioritaskan keawetan, maka saran saya tambahkan sebuah pendingin lagi, tujuannya agar panas yang dihasilkan oleh PCB ini mampu diserap secara sempurna oleh heatsink yang di sini. Dan hal ini sudah sering saya praktekkan, bahkan sudah saya uji sendiri, saya pakai sendiri, antara yang saya berikan sebuah heatsink tambahan ataupun yang saya pasang seperti ini saja. Hasilnya memang untuk awetnya itu lebih awet yang kita tambahkan sebuah heatsink lagi. Dan untuk cara pemasangannya sendiri, yang bagaimana caranya agar awet, sebenarnya sudah saya share videonya, sudah saya upload videonya. Silahkan dicek kembali di video saya yang sebelumnya. Oke, berhubung di sini saya ada bahan sedikit, akan saya praktekkan pada teman-teman. Karena di sini sudah ada sebuah soket, jadi kita tidak perlu solder, kita tinggal colokkan kabelnya. Kemudian karena diameter casing dengan diameter PCB LED AC ini sudah sesuai, jadi kita tidak perlu memotong ataupun mengecilkan PCB-nya kembali. Kita tinggal langsung masukkan saja. Namun jika susah masuk, sebaiknya dikecilkan untuk memudahkan. Namun saya lebih suka yang sedikit ketat, tujuannya agar dia tidak mudah terlepas. Ini harus benar-benar menempel ya sahabat, antara PCB dengan
heatsinknya harus benar-benar menempel sehingga nanti panas yang dihasilkan PCB ini benar-benar terhantar ke heatsink yang ada pada bodinya. Seperti ini dia. Panas yang dihasilkan oleh komponen ini dan juga panas yang dihasilkan oleh chiplet itu diterima oleh PCB ini sehingga nantinya akan dihantarkan ke heatsink yang ini ya sahabat. Selanjutnya setelah benar-benar sudah rapat seperti ini sudah benar-benar rapat, berikan lem yang seperti ini dia. Untuk lemnya ya bebas teman-teman mau menggunakan lem apa, namun saran saya gunakan silikon yang seperti ini ataupun Tianmo 704. Bagian ini juga jangan teman-teman remehkan, karena jika tidak dilem nantinya PCB ini akan atau bisa renggang dari bodinya ya teman-teman, sehingga menyebabkan lampu ini tidak awet tentunya. Oke. Kita tidak perlu pelit-pelit lem ya teman-teman. Seperti ini di hasilnya. Dan lem ini sendiri ini sudah khusus ya teman-teman, sehingga lem ini mampu menghantarkan panas. Jadi saran saya jangan gunakan lem lain, gunakan lem yang memang sudah dikhususkan untuk lampu. Itu sudah banyak beredar di pasaran juga. Selanjutnya kita tinggal pasang cap lampunya. Tinggal pasang drat, kita jual, untung deh. Oke, mungkin itu saja video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.